Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Di kesempatan kali ini, video kali ini, sini saya kedapatan sebuah lampu yang dimana di sini lampu ini lampu mati total, tak berdaya 12 watt untuk keterangan yang di sini karena merek sudah dihapus. Ya. Dan dimana ini mati total teman-teman ya, mati total ya, tidak berdaya sama sekali ya. Ini mati total. Oke, kita akan coba bongkar lampu ini ya. Nanti kita akan cari tahu permasalahannya itu apa dan bisa diperbaiki atau tidak. Ini khususnya ini nanti ya, kalau cara-cara seperti ini nanti itu buat lampunya sendiri aja ya, hingga praktek lah, dibuat praktek lampunya sendiri saja nanti ya. Oke, langsung saja kita akan membongkarnya dulu ya. Oke, nah sekilas mata ciplet masih bagus semua ya teman-teman ya. Ini masih bagus semua dan kita akan coba cek lagi apakah mau hidup atau tidak. Nah, tidak ada yang mau hidup sama sekali ya teman-teman ya. Ini walaupun redup aja nggak ada ya, itu masih bagus ya, kelihatan ya. Ini coba dicek saja ini kalau nggak percaya. Nggak ada tanda-tanda mencurigakan pada sebuah mata LED. Tetapi lampu ini tidak mau hidup atau tidak mau menyala. Nah, untuk cara pengecekannya kita akan coba satu persatu nanti ya. Kita akan coba satu persatu untuk mengecek LED ini. Nah, dengan cara yang sangat simpel seperti biasa ya. Nah, ini ya, ini akan saya praktekkan. Ini mata LED itu kelihatan masih bagus, tapi ini tak mau hidup ya. Nah, ini tak mau hidup sama sekali. Saya juga heran ini ya, mata LED masih bagus tapi kok nggak mau hidup ya. Ada apa gerangan? Nah, pertama kalau seperti ini ya teman-teman ya, kita cek dulu air fuse-nya ya. Kita cek dulu air fuse-nya. Kita akan coba cek dulu. Ada tanda-tanda kehidupan atau tidak pada air fuse-nya ya. Kita cek satu persatu. RN nyambung N ya. Ini nyambung ya. Berarti air fuse pada di sini. Nah, di sini menyambung ya teman-teman ya, tapi tidak mau hidup untuk lampunya. Dan untuk cara yang kedua, kalau kita sudah mengecek air fuse-nya kok masih hidup, berarti kita harus mengecek LED-nya. Nah, terus cara mengecek LED-nya gimana Bang? Nah, ini saja tak kasih tahu cara yang sangat simpel, seperti yang sudah pernah saya praktekkan berulang kali ya. Cuma pakai ini aja, ini alat sederhana. Kita cek satu persatu, kita tempelkan seperti ini, tit gitu ya. Kita cek satu persatu, tit. Nah, sendut gini. Kemungkinan besar nanti bila mana mata LED ini kok ada yang kok bisa menyala, berarti ada mata LED yang mau putus atau akan putus ya. Nah, di sini kita akan coba satu persatu. Ini sudah saya nyalakan ya. Hati-hati teman-teman ya kalau mengecek seperti ini. Nah, ini sudah. Oke, kita cek satu persatu.
Apakah ada tanda-tanda kehidupan nanti? Nggak ada tanda-tanda kehidupan, guys. Nggak ada. Ini kurang bako atau udah bako? Ini ada ya. Aduh, kaget aku, guys. Ternyata ada salah satu mata ciplet yang mati ya, guys ya. Nah, ternyata ada salah satu mata ciplet yang mati. Ini teman-teman ya. Ini enggak ketorol teman-teman ya. Enggak terlihat ya. Enggak terlihat ini. Betul ya, ini enggak terlihat sama sekali. Itu kelihatan masih bagus semua. Tapi kok udah mati ya. Ini tadi ya. Nah, oke. Ini ada ininya ini ya. Ini ya. Ada serendilnya ini ya, yang sini ya. Oke, kita sudah tahu ya. Berarti ini mata LED ada yang mati satu. Terus cara mengatasinya gimana, Bang? Cara mengatasinya seperti biasa ya. Jadi nggak usah dipakai ribet, nggak usah dipakai ruwet. Ini congkel saja, ini sudah beres nanti ya. Jadi itulah tadi ya cara pertama tes resistor dan ke resistor RPOS, dan kedua tes LED-nya, dan ternyata kita menemukan salah satu mata ciplet yang mati. Nah, ini nanti akan saya bagikan beberapa trik ya. Ini baru dua. Seperti biasa kita solder ya. Biasa kita solder. Nah, ini otomatis kalau kita sudah jumper seperti ini, itu sudah hidup lagi ya teman-teman ya. Udah hidup, udah menyala. Nah, kita akan udah menyala ya. Nyalanya juga sangat terang sekali. Kemungkinan besar ya, kalau cuma seperti itu, atau maksud saya itu mata LED-nya itu masih bagus, kemungkinan besar itu masih bisa awet ya, atau masih bisa bertahan ya. Kurang lebih ya 48 jam itu pasti masih bisa kok. Biasanya seperti itu ya, terkadang lebih. Tapi kalau ingin menjadikan lampu ini lebih awet lagi dan awet lagi, nah ini nanti ada dua trik lagi yang saya bagikan ya. Pertama, ini yang ketiga ya, ini kedua, ketiga, berarti nanti ada 4 trik yang akan saya bagikan ya. 4 cara. Seperti biasa teman-teman ya, teman-teman bisa membuang ini resistor, 2 resistor ini. Karena apa? 2 resistor ini adalah sebuah resistor untuk pengolahan sebuah arus atau membuat sebuah arus tegangan output ya, output menuju ke ciplet ini ya. Nah, ini dibuang satu. Biasanya tidak sama ukurannya ya. Ukurannya itu bisa 2K berapa gitu, 3K berapa, sangat kecil, ini nggak kelihatan aku lihat ya. Nah, tapi bebas ya, dibuang satu saja itu juga bisa. Pokoknya dibuang satu lah. Nah, kalau ada satu bisa direndahkan, atau ya direndahkan ya, direndahkan apa ditinggikan ya, ukurannya itu loh. Kok lupa aku. Yes, pokoknya ngono ya, pokoknya dikurangi. Karena di sini terpasang paralel ya. Paralel, kita buang satu. Kita buang satu. Nah, seperti ini. Ini tentunya sudah hidup ya. Masih hidup atau sudah hidup? Kita coba lagi ya. Ini sudah masih hidup ya teman-teman. Nah, juga masih terang. Tapi ampere biasanya menurun ya. Kalau ini 12 wattnya juga menurun. Biasanya seperti itu. Ini 12 watt bisa mencapai ini tinggal 7 atau 6 watt teman-teman ya. Atau 5 watt gitu. Nah, dan untuk cara yang terakhir, teman-teman kalau ingin lebih awet lagi, nah ini solusinya. Di sini teman-teman bisa dari input ya, dari salah satu input.
kalau bisa dari titik L ya, dari titik L, karena yang dari titik L itu biasanya yang terhubung Erpius teman-teman ya, yang terhubung dengan Erpius nih dari titik L. Kalau kesulitan sebenarnya bolak-balik nggak apa-apa ya, dari sini juga nggak apa, dari netralnya juga nggak apa-apa, dari titik L nya juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa dari titik L nya. Nah, oke, kita akan coba ya. Sini kita akan mencongkel ya. Jadi ini tanpa lepas ya, tanpa lepas anunya ini. Kita cukup mencongkel di sini. Nah ini dijumpat saja seperti ini teman-teman ya. Dijumpat saja. Nah ini sudah kita jumpat ya. Ini kita jumpat, kemudian kita arahkan ke atas untuk fittingnya anu ini. Nah ini kita ke arahan ke atas ini. Kemudian nah teman-teman bisa siapkan sebuah kapasitor. Nah kapasitor seperti ini ya, kapasitor yang kita akan hubungkan langsung ke sini nanti ya. Oke, kita akan coba dulu ya. Nah, kita akan coba solder dulu, santai saja. Oke, ini sudah kita hubungkan. Jangan sampai apa namanya, konslet loh ya, jangan sampai konslet. Kalau nggak bisa seperti ini kita dirikan, atau kita nanti kita jumper lagi ya, kita jumper atau kita pasang. Nah ini kan kesulitan ya teman-teman ya, kita kesulitan memasangnya, jadi kita pasang berdiri seperti ini dengan cara pasang berdiri seperti ini. Nah insya Allah ini juga mantap. Kemudian kita tambahkan kabel. Ya, kita tinggal tambahkan kabel ya. Jadi cuma seperti itu nanti triknya, bisa dicoba. Insya Allah awet ya. Insya Allah nanti lampunya akan jadi awet ya. Oke, sebentar ini tak kelupasnya dulu. Bisa di jumper aja ya. Inilah nanti ada 4 trik ya teman-teman ya, ada 4 trik, jangan sampai konslet. Sederhana tapi ini sangat berguna sekali ini. Nah ini sudah ya, sudah terpasang. Kita akan coba kembali gimana prosesnya menyalanya itu nanti seperti apa. Coba. Nah masih terang ya teman-teman ya, ini masih terang, mantap sekali. Nah ini masih terang ya. Jadi ini masih terang teman-teman, tapi ini insya Allah ini awetnya minta ampun kalau pakai cara seperti ini ya. Nah oke, mantap sekali. Demikian tadi sedikit cara, 4 cara dan trik-trik sederhana untuk perbaikan lampu ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.